Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya, dan penuh dengan sukacita. Nah, kita ketemu lagi nih pada hari Minggu ini. Nama hari Minggunya ada yang tahu gak? Ya, nama hari Minggunya itu Minggu Rogate. Artinya yaitu berdoa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan dan bersukacita bersama. Ayo Kak. Kita naikkan pujian, saya senang berdoa. Yuk adik-adik, sebelum kita membuka ibadah kita dalam doa, Kakak Cahaya mau undang adik-adik untuk bernyanyi dengan judul lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Naikkan pujian ini dengan sikap berdoa ya. Lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Yesus
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu yang begitu melimpah bagi kehidupan kami. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat selalu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar kiranya ibadah kami dapat berkenan kepadamu, ibadah kami yang kami lakukan untuk memuji memuliakan nama-Mu, dapat Kau juga berkati Tuhan. Biarlah kami dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu nanti. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami agar kami layak suci menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa berseru padamu. Amin. Amin. Ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Shalom adik-adik. Setelah tadi kita mendengarkan lagu pembuka dari Kak Cahaya dan Bang David, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Adet. Nah, tapi sebelum itu kakak ingatkan jangan lupa untuk membawa Alkitab dan juga buku catatan ya adik-adik. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Bapakku Datang Padamu. Siap-siap ya adik-adik. Semuanya serius memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak kalian untuk sama-sama melipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti doa kakak dalam hati ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang masih adik-adik rasakan sampai sekarang. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami akan selalu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dari Kak Adet. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Adet. Ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Hai, shalom adik-adik semuanya. Kali ini Kak Adet yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kalian gimana kabarnya? Baik, sehat? Ya, bagus. Sekarang duduk yang manis, buka Alkitabnya. Nah, firman Tuhan minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Buat adik-adik yang masih kecil, minta bantuan mama papa ya untuk mendampingi. Ayo, Lukas itu perjanjian lama atau baru? Ya, baru. Coba dibuka, kalian baca dulu baik-baik. Bisa pause videonya, nanti kita lanjut lagi. Nah, sekedar informasi, setiap minggu itu ada nama-nama minggunya loh yang disesuaikan dengan kalender gerejawi dalam Almanak KKBP. Minggu ini namanya Minggu Rogate, artinya berdoa. Nah, kata ini diambil dari bahasa Latin rogare yang artinya meminta, bertanya, atau memohon. Di sini siapa ya yang rajin berdoa? Ayo coba angkat tangannya. Iya, ada 1, 2, 1.500 orang. Nah, sekarang yang sering lupa berapa orang? Ayo, kalau yang sering males, angkat tangannya. 1, 2, aduh, ternyata banyak loh. Nah, melalui firman ini, Kak Adet mau ngajak adik-adik untuk kembali bertekun di dalam doa. Seperti yang tertulis di ayat tadi, setiap orang yang meminta akan menerima. Kalau kalian lagi berdoa, biasanya mintanya apa sih? Mainan baru, minta kesehatan, nilai yang bagus di sekolah, berkat yang melimpah untuk orang tua. Maunya ini, maunya itu, banyak ya. Dalam berdoa, selain meminta dan memohon, kita juga jangan lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan. Lalu kita juga bisa meminta Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kalau kamu gak tahu mau berdoa apa, kamu bisa tanya, apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita sedih, kita tidak bisa kemana-mana, dibatasi sekolah, dibatasi pergi beribadah, atau sudah ada yang marah-marah karena semuanya jadi susah. Melalui firman minggu ini, Kak Adet mau ngajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa, kita bisa pilih satu tiap hari, yaitu pokok doa pertama, berdoa supaya pandemi virus COVID ini segera berlalu. Yang kedua, semoga orang-orang yang sedang sakit dapat segera disembuhkan. Lalu yang ketiga, supaya Tuhan selalu melindungi dan bersama dengan orang-orang yang sedang kesusahan karena pandemi ini. Yang keempat, kita doakan semua orang yang ambil bagian dalam menghadapi pandemi ini. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka. Oke, adik-adik, tetap bertekun ya dalam doa, karena dengan bertekun dalam doa kita menjadi orang yang lebih sabar dan juga menjadi orang yang berpengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan.
Yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita, karena Tuhan selalu mengasihi kita anak-anaknya. Nah, mengakhiri firman minggu ini, kita sama-sama berdoa yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Adet berdoa dalam hati saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman minggu ini yang telah Engkau berikan. Engkau mengingatkan kami untuk kembali bertekun di dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan, karena mungkin kami sering lupa atau malas berdoa. Selalu ajari kami ya Tuhan, agar kiranya kami dapat berdoa yang baik dan juga mengucap syukur dalam doa-doa kami. Dan juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Lindungi kami ya Tuhan, terutama dalam situasi seperti ini. Kiranya situasi ini dapat segera membaik dan kami dapat berkumpul bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu. Dengarkan doa kami ya Tuhan, kabulkanlah, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan yang barusan kalian dengar? Semoga kalian dapat menerimanya, melakukannya, serta bertumbuh dalam firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya adik-adik, walaupun kondisi kita saat ini yang sangat tidak kondusif. Jangan pernah khawatir, karena kita bisa berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat ada sekeliling ada di luar kemampuan ku berdiri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan mengecewakan perasaan menunjukkan memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Tapi ingatlah di tangan mengalirkan kau mau tiada yang mustahil. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satu di dalam doa. Kepada Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sebagai bekal dan kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, terlebih untuk kedua orang tua kami yang tetap senantiasa mendampingi kami, mengingatkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota keluarga kami, terutama untuk kedua orang tua kami, baik adik, abang, kakak kami, dan serta opung kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap kesehatan mereka ya Bapa. Tuhan berkati pekerjaan kedua orang tua kami, baik kedua orang tua kami harus bekerja dari rumah atau harus keluar rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap keberadaan mereka supaya mereka aman di dalam perlindungan tangan Tuhan dan dijauhkan dari virus yang sedang mewabah ini ya Bapa. Terutama Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk setiap orang lain di sekitar kami maupun orang lain Tuhan yang mengalami sakit, penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Terutama juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar kami yang terdampak dari virus ini, yang mungkin mengalami kesusahan baik dalam bidang ekonomi atau hal yang lain. Biarlah Tuhan boleh turut campur tangan menjadi penolong bagi mereka ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden hingga setiap pemimpin kami dalam lingkup yang terkecil, yaitu lingkup RT dan RW di lingkungan rumah kami. Biarlah para pemimpin kami ini dapat bersinergi Tuhan dalam menyampaikan setiap keputusan-keputusan yang terbaik, dapat menjalankan setiap pekerjaan mereka dengan baik, dengan sesuai dengan takut akan Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang dijalankan itu membawa kebaikan bagi seluruh warga negaranya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Senang
hari Minggu adik-adik. Oke, hari ini kita langsung membuat kreativitas ya untuk kelas Joshua, Samuel, dan Daud. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu adalah kertas HVS A4 sebanyak 1 buah. Lalu kertas HVS yang warna-warni sebanyak 7 buah. Tapi kalau tidak punya, warnanya cuma punya 2, nggak masalah, pakai 2 saja. Tapi kalau adik-adik juga nggak punya kertas HVS, adik-adik punya kertas origami, nah adik-adik boleh pakai itu ya. Selanjutnya kita butuh spidol. Nah, bisa spidol, adik-adik kalau punya krayon boleh, pensil warna juga boleh. Nah, terus habis itu adik-adik punya lem yang udah pasti. Kalau nggak punya lem di rumah, punya double tip, nggak apa-apa. Kalau nggak punya double tip juga, adik-adik punya cekrekan, boleh dipakai. Sehabis itu kita butuh sumpit. Nah, sumpitnya itu boleh yang kayu atau yang plastik, apa aja deh, pokoknya yang bisa dipakai. Nah, terus habis itu kita butuh gunting. Oke, habis ini kita akan bikin tangan doanya. Oke adik-adik, nah kertas HVS-nya pertama kita lempit jadi 2. Pakai tangan adik-adik. Nah, pastikan tangannya ada di paling pojok. Setelah itu kita gambar sampai ujung. Nah, bentuknya seperti ini ya. Harus seperti ini. Kalau tangannya kepisah nanti agak sulit untuk menjadi tangan berdoanya nyambung. Nah, selanjutnya kita pakai gunting. Kita gunting sampai berbentuk tangan. Nah, kalau sudah selesai, kita buang kertas putihnya, kita singkirkan. Nah, tangannya akan berbentuk seperti ini. Harus menyambung ya, tangannya menyambung dan bisa dibuka tutup. Oke, selanjutnya kita akan bikin bentuk love. Love seperti ini pakai tadi kertas berwarna atau pakai kertas HVS yang seperti ini adik-adik. Nah, kita langsung gabungkan sebanyak 7 warna yang berbeda, atau kalau adik-adik cuma punya 2 tidak masalah, nanti bisa dilipat lagi yang sisanya. Oke, kita lipat jadi 2 bagian. Setelah itu kita gambar love. Nah, gambarnya adalah, kita gambar setengah hati ya, jangan satu hati penuh gitu. Setelah sudah jadi setengah hatinya, kita potong seperti ini ya. Tada, satu hati yang membentuk hati. Oke adik-adik, selanjutnya setelah kita udah potong tangan, potong bentuk love-nya juga, kita akan kreasikan tangan kita menjadi kreasi ini. Adik-adik boleh bikin ayat Alkitab, atau adik-adik bisa gambar gereja kita kalau adik-adik rindu gimana di gereja, atau adik-adik bisa ya pokoknya kreasi apapun yang adik-adik mau. Bisa gambar salib, bisa gambar burung, bisa gambar sawah, seterah adik-adik, yang penting bagus dan indah. Nah, selanjutnya kita akan gambar pakai spidol ya. Kita gambar pakai spidol, adik-adik boleh gambar apa aja. Oke adik-adik, selanjutnya kita langsung mau isi ya pokok doanya apa aja. Kita buka tangannya. Nah, sebelah sini itu boleh adik-adik gambar juga tadi yang mau adik-adik warnain, mau adik-adik kreasi apapun boleh. Selanjutnya love yang sudah jadi tadi kita akan satukan jadi satu, terus kita cekrek semuanya di tangan yang kosong. Boleh pakai lem, cuman agar lebih mudahnya kita pakai cekrekan. Nah, kita cekrek langsung di tangannya. Nah, kita posisikan seperti ini, lalu di staples. Oke deh, sudah ada 6 love yang kosong dan tangannya bisa dibuka tutup ya. Setelah itu adik-adik boleh mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, adik-adik tulis pokok doanya. Misalkan hari ini adik-adik mau doa tentang apa, mau doa pas lagi mau belajar boleh, bangun tidur boleh, mau tidur boleh. Nah, adik-adik isi di sini pokok doanya apa saja. Contohnya hari Senin nih, adik-adik mau habis bangun tidur dan nanti mau sekolah di rumah. Nah, adik-adik udah tulis contohnya kayak begini ya.
Misalkan ini di hari Senin, atau adik-adik mau mulai dari hari ini juga tidak apa-apa. Oke deh. Oke adik-adik, udah selesai. Selanjutnya kita ambil sumpit yang tadi adik-adik sudah ada. Nah, selanjutnya ambil double tip atau sholat tip. Nah, kita tutup tangannya, kita taruh di sumpitnya di belakangnya. Oke, udah selesai deh pokok doaku selama 1 minggu. Jadi udah selesai ya, udah kita tempel, lalu kita tutup pokok doanya, dan jangan lupa kita akan tulis selalu pokok doa setiap harinya. Adik-adik mau cerita apa tentang kehidupan adik-adik ke Tuhan Yesus boleh. Nah, kalau sudah selesai, ambil gelas atau apapun, atau vas bunga kalau punya, tapi kalau nggak ada pakai gelas aja. Kita taruh sini dan tada, pokok doanya. Jadi adik-adik boleh taruh di meja belajar atau dimanapun, dan adik-adik ingat untuk nulis kembali. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Bersama Kak Ange, kita akan membuat kreativitas sekolah minggu. Kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas, membuat video, doa Bapa Kami. Kak Ange akan bagi dalam 2 bagian. Dengarkan baik-baik ya. Bagian pertama, untuk kelas Simpson dan Daniel, membuat video doa Bapa Kami dengan sikap berdoa dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk kelas Ruth dan Gabriel, membuat video doa Bapa Kami dengan sikap berdoa dalam bahasa Batak. Mengerti ya? Jadi, membuat video menghafal dengan sikap berdoa. Ya, adik-adik pasti bisa. Selamat mengerjakan. Sukses untuk adik-adik. Saat